Selamat berjumpa dalam pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran kita kali ini mengenai siklus air. Materi kelas 5 tema 8. KD 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Tahukah kamu bahwa 70% bumi terdiri dari air? Baik, sekarang cobalah amati pemanfaatan air di sekitar tempat tinggalmu. Sudah? Baik, air biasanya dimanfaatkan untuk mandi, mencuci kendaraan, minum, mencuci pakaian, berolahraga, atau digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Memang contohnya tidak hanya 6 ini saja. Banyak pemanfaatan air di sekitar kita. Nah, sekarang apakah hanya manusia yang memanfaatkan air? Air dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dimanfaatkan oleh hewan untuk mempertahankan hidupnya, dan oleh alam untuk menjaga kelembapan, suhu, dan iklim bumi. Ternyata semua memanfaatkan air. Lalu, mengapa air di bumi tidak habis? Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air atau siklus hidrologi adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Perhatikan siklus air berikut. Siklus air diawali oleh proses transpirasi dan evaporasi. Transpirasi adalah penguapan air oleh tumbuhan, dan evaporasi adalah penguapan air laut, danau, atau sungai. Uap air akan menjadi titik-titik air atau yang kerap kita sebut sebagai awan. Perubahan uap air menjadi titik-titik air atau awan disebut sebagai kondensasi. Awan-awan itu akan semakin tebal karena mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Kemudian akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Nah, jatuhnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju itu dikenal sebagai presipitasi. Selanjutnya, air yang jatuh ke permukaan bumi bisa jatuh ke sungai atau ke danau atau diserap oleh tanah. Nah, penyerapan air oleh tanah dikenal dengan nama infiltrasi. Nah, selanjutnya siklus air akan kembali mengulang dari awal, yaitu transpirasi dan evaporasi. Nah, ini akan berputar-putar terus, oleh karena itu disebut sebagai siklus air. Baik, siklus air itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Baik, siklus air pendek
tahapan di siklus air pendek. Sinar matahari mengenai sumber-sumber air di bumi seperti laut, danau, dan sebagainya. Sumber air yang ada di permukaan bumi akan mengalami penguapan. Penguapan akan menyebabkan kondensasi, sehingga dapat terbentuk awan yang mengandung uap air. Awan yang mengandung uap air akan mengalami kejenuhan. Uap air dari awan akan jatuh ke permukaan bumi kembali dalam bentuk hujan di permukaan laut. Selanjutnya, siklus air sedang. Tahapan di siklus air sedang, matahari menyinari permukaan bumi termasuk sumber-sumber air seperti laut, samudra, dan danau. Sumber-sumber air tersebut mengalami penguapan atau evaporasi. Uap air di permukaan kemudian bergerak karena tertiup oleh angin ke darat, sehingga terbentuklah awan di atas permukaan daratan. Selanjutnya, hujan turun di atas permukaan daratan. Air yang turun di daratan akan mengalir ke sungai atau meresap ke dalam tanah. Kemudian, air akan mengalir menuju laut untuk kembali mengalami siklus air berikutnya. Siklus air panjang. Tahapan di siklus air panjang, matahari menyinari permukaan bumi termasuk sumber-sumber air, yaitu laut, samudra, dan danau. Sumber-sumber air mengalami penguapan dan terjadilah evaporasi. Uap air akan mengalami sublimasi di atmosfer atau di udara. Kemudian terbentuklah awan yang mengandung kristal-kristal es. Awan yang terbentuk kemudian bergerak ke pegunungan karena tiupan angin. Kemudian terjadilah hujan dalam bentuk kristal es atau salju di pegunungan. Selanjutnya, gletser akan mengalir ke sungai, kemudian akan kembali lagi ke laut untuk mengalami siklus air berikutnya. Nah, siklus air itu dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Ada beberapa kegiatan manusia yang memengaruhi siklus air. Yang pertama adalah pembangunan lantai beton. Yang kedua, penggundulan hutan secara berlebihan. Yang ketiga, pengambilan air tanah secara berlebihan. Ya, meskipun bumi kita terdiri dari 2/3 air, tetapi air bersih yang tersedia hanya 1/1000. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan air dengan cara menghemat air. Bagaimana cara menghemat air? Berikut ini ada beberapa tips. Yang pertama, siramlah tanaman pada pagi atau sore hari. Gunakan air limbah yang tidak terlalu kotor. Yang kedua, tutuplah keran saat tidak digunakan. Yang ketiga, operasikan mesin cuci dengan beban yang penuh atau maksimal. Selanjutnya, yang keempat, cucilah kendaraan di atas rumput agar bisa diserap oleh tanah. Yang kelima, jika memungkinkan, mandilah menggunakan shower. Yang keenam,
Saat mencuci dengan tangan, gunakan 3 ember untuk merendam, untuk mencuci, dan untuk membilas. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.